yang bisa terlepas dari yang namanya kesalahan. Apakah itu orang awam ataupun orang berilmu? Apakah itu orang biasa ataupun orang yang luar biasa? Orang kaya, orang miskin, semuanya tidak ada yang lepas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Satu-satunya manusia yang dijamin lepas dari kesalahan dan dosa hanya pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau selalu terjaga, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, seorang nabi, pun juga pernah melakukan kesalahan dengan memakan buah khuldi, sehingga dikeluarkan oleh Allah dari surganya yang penuh dengan kenikmatan. Kalau Nabi saja, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa pernah melakukan dosa dan kekhilafan, apalagi kita manusia biasa seperti saya dan Anda semua. Tentu kita tidak pernah lepas dari yang namanya salah dan dosa. Lumrah yang namanya manusia bersalah dan berdosa. Tapi manusia yang terbaik bukan yang tidak pernah punya salah, tapi manusia terbaik itu adalah menyadari segala kesalahan dirinya, menyadari kehilafan dirinya, menyadari kekurangannya, lalu dia menyesali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia terbaik, dan itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersalah, lalu dia mengakui kesalahan itu, Allah ampuni dia, Allah muliakan dia, ketimbang orang-orang yang senantiasa berbuat baik tapi dia sombong dengan perbuatannya. Betul, dia berbuat baik, tapi sifat sombongnya yang dibenci, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifat sombongnya itu mengalahkan sifat baiknya. Karena sifat sombong adalah merupakan pakaiannya Allah Subhanahu wa taala, tak pantas kita gunakan. Karena itu sahabat-sahabatku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini sebelum kita memulai tidur kita kembali, mudah-mudahan kita dalam kedamaian dalam tidur kita, kita bangun dalam keadaan semangat melanjutkan hari-hari. Karena itu sebelum kita tidur, yuk mari kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar segala dosa-dosa kita dan kelalaian kita. Karena boleh jadi kelalaian kita nggak tahu dengan dosa apa kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dosa apa Allah jerumuskan kita ke dalam neraka. Sebagaimana kita tidak tahu amalan apa yang membawa kita masuk ke dalam surga. Karena itu teman-teman dan sahabatku, mitra radio GIC dan sahabat GIC TV, perbanyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mengucapkan astagfirullah, ya Allah ampuni salah saya, ya Allah saya banyak salah, ya Allah saya banyak dosa, memang saya adalah manusia yang penuh salah, orang lain lebih mulia daripada saya. Sahabat dan kawan-kawanku, bukankah kita masih dikatakan baik hari ini karena Allah tutupi keburukan kita? Begitulah kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita masih disebut baik karena Allah tutupi segala perbuatan buruk kita.
Yang paling tahu siapa diri kita hanya diri kita dengan Allah. Di samping orang yang paling dekat dengan kita seperti istri kita, suami kita. Itulah yang paling banyak tahu tentang keburukan-keburukan kita. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, salah apapun yang kita lakukan, kalau kita taubatkan kepada Allah, astagfirullahaladzim, Allah akan ampuni sahabat. Seburuk apapun masa lalu kita, Allah akan ampuni semuanya apabila kita dengan bersungguh-sungguh menyesali diri. Dan itulah yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang banyak sholat, banyak sedekah, tapi keluar rasa sombongnya, merendahkan orang lain, seolah-olah dia yang paling bersih, seolah-olah dia yang paling suci, seolah-olah dia yang paling bisa masuk surga, berhak masuk surga, orang lain semuanya neraka. Karena itu orang berbuat baik seperti itu dengan penuh sombongnya, Allah akan murka kepadanya. Seperti yang terjadi pada zaman Bani Israel. Karena ibadahnya begitu sombong, sehingga dia bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, surga mana yang paling pantas buat aku? Karena aku sudah beribadah 40 tahun lamanya. Sampaikan salamku kepada Tuhanmu. Surga apa yang paling pantas buatku? Ini jidatku sudah hitam karena banyak bersujud kepada Allah. Surga yang mana, wahai Musa, yang paling pantas buat aku?" Akhirnya Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, surga mana yang paling pantas buat hambamu yang jidatnya hitam karena banyak sujud itu? Dia bertanya kepadamu, surga mana yang paling pantas buat dia?" Maka apa jawab Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? "Wahai Musa kekasihku, katakan kepada hambaku itu yang banyak ibadahnya tapi hatinya masih sombong, katakan nerakalah yang paling pantas buatnya." Astagfirullahaladzim, ya Allah. Karena itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita, sahabat. Karena itu kenapa setiap kita selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri, langsung kita beristighfar? Kenapa sahabat? Kenapa yang kita ucapkan bukan alhamdulillah, bukan subhanallah? Kenapa langsung ke istighfar? Karena boleh jadi salat kita itu masih banyak yang salah daripada benarnya. Boleh jadi dalam salat kita itu kita masih banyak mengingat dunia daripada mengingat Allah. Jangan sampai dalam saja kita sujud tapi hati kita congkak, sahabat. Dan nerakalah tempat kita kalau kita menyombongkan diri. Kata Ali bin Abi Thalib, satu perbuatan yang buruk yang kamu sesali itu lebih utama di sisi Allah daripada perbuatan baik yang membuatmu bangga akan diri. Masya Allah, perbuatan baik bagaimanapun juga akan hilang. Semuanya hilang karena kesombongan dan kebanggaan diri kita. Dan berapa kali dan bahkan berkali-kali kita dengan merasa sombong, ahli ibadah, paling suci hatinya. Karena itu banyak kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, minimal kita istighfarnya seperti itu. Dan apalagi kita beristighfar seperti Sayyidul Istighfar, penghulu dari istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Rabb, berapa lama kami sombong, ya Rabb? Sudah banyak kesombongan hati kami dalam diri kami dibanding dengan ibadah kami. Ya Rabb, kalau bukan ampunanmu, pasti kami menjadi orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Latih sahabat hati kita, kalbu kita dengan kalimat-kalimat ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sangat menyukai mendengarkan kata-kata kita dari mulut kita, lidah kita dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, sekotor apapun hati kita, Allah Maha mengampuni, Allah Maha membersihkan. Karena itu, jangan kita bangga diri sahabat, jangan kita sombong, jangan kita berlebihan dalam kehidupan kita di dunia ini. Tahu nggak kita bahwa semua yang ada dalam tubuh kita ini adalah kotoran. Mata kita ada kotorannya, telinga kita ada kotorannya, mulut kita ada kotorannya, apalagi yang ada dalam perut kita. Lalu apa yang kita sombongkan sahabat dalam kehidupan di dunia ini? Karena itu, saudaraku dan sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga insya Allah kita menjadi orang-orang yang senantiasa di dalam ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengalir buat kita semua insya Allah. Sahabat-sahabatku, semoga hari ini, malam hari ini adalah malam hari yang terbaik buat kita insya Allah. Demikian sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini pertemuan kita dengan setetes hikmah. Mudah-mudahan setetes hikmah ini mampu membasahi relung kalbu kita. Mari kita mendengarkan audio setetes hikmah ini dari saya, Al-Fakir Mustaqim, setiap Senin malam Selasa pukul 20.00. Jangan lupa di JIC TV dan Radio JIC. Saya doakan sahabatku semuanya, mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, rumah tangga kita, rezeki kita, pekerjaan kita, dan kita menjadi orang yang senantiasa terbaik, bermanfaat dalam kehidupan umat manusia. Demikian dari saya, Al-Fakir, pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam keadaan kesempatan yang lebih baik insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.